Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan di video kali ini saya akan review bahan bonsai dari jenis khusus ya, dari jenis waru. Dan dari jenis waru ini ada beberapa jenis, dan nanti akan saya jelaskan bagaimana bentuk-bentuknya. Dan ini adalah bahan-bahan yang baru kemarin saya melakukan pembentukan atau pengarahan atau pemrosesan. Jadi kita lihat beberapa bahan bonsai waru yang sudah saya lakukan pembentukan. Jadi kita akan review hari ini, dan nanti saya akan juga menjelaskan bagaimana karakter dari pohon waru jika dibuat bonsai, dan bagaimana memproses waru jika dibuat bonsai. Langsung saja kita mulai dari bahan yang pertama, dan ada beberapa bahan yang nanti akan saya review satu persatu. Yuk kita mulai saja. Nah sahabat bonsai, jadi kita mulai dari bahan yang pertama. Jadi bahan apa? Yaitu bahan waru. Nah prosesnya bagaimana? Jadi bahan dasarnya menggunakan akar waru lokal yang kita ambil di alam. Kemudian saya melakukan okulasi menggunakan waru tricolor atau waru varigata. Nah ini ada untuk daunnya. Untuk waru tricolor ada 3 warna di daun, yaitu di warna putih yang kekuningan, kemudian warna hijau dan warna merah. Sehingga pohon ini biasa disebut dengan waru tricolor. Nah untuk style atau gaya, pohon ini berkonsep bonsai bergaya bunjin, gaya-gaya ekstrim, gaya-gaya pohon yang hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Nah jadi untuk perakaran, dan ada karangnya, nanti kita akan ganti karang. Nah ini bahan yang sangat sederhana sekali, hanya mencari akar satuan, kemudian melakukan okulasi di bagian sini. Nah ini walaupun bentuknya seperti ini, tapi prosesnya lumayan lama juga. Ini kira-kira sudah 6 bulan ya, 6 bulan bisa juga lebih, karena saya juga kurang ingat waktunya. Mungkin kira-kiranya umurnya 6 bulan ya. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah jadi bagaimana memprosesnya, yaitu kita cari akar, kemudian kita melakukan okulasi. Karena kita tahu akar dari waru tidak akan tumbuh tunas, jadi kita melakukan okulasi, sisip di bagian kambium. Kemudian kita setelah okulasi kita biarkan dulu, ngelos dulu. Setelah ukurannya lumayan besar, kita tekuk dulu, kita los lagi, sehingga mendapatkan ukuran yang seperti yang kita inginkan, agar sesuai ukuran dari batang menuju ke arah sambungan untuk okulasi ini, agar ya terlihat balance ya. Nah seperti itu untuk bahan yang pertama ya, akar waru, okulasi waru tricolor dengan konsep bunjin atau gaya bebas. Oke, kita lanjut ke bahan yang berikutnya. Nah sahabat bonsai, bahan yang berikutnya masih di seputaran akar waru ya. Jadi saya menggunakan akar waru yang hanya saya cari di pinggir-pinggir jalan, di selokan jalan ya. Jadi saya melihat karakternya bagus dari akar ini, kemudian saya ambil. Jadi seperti ini, bahan-bahan yang mungkin jarang dilirik orang, saya gunakan saja untuk karya seni bonsai. Kemudian untuk akar waru pasti kita harus melakukan okulasi seperti ini. Nah jika ukuran dari akar terlalu besar, jadi kita harus melakukan pengelosan dulu. Jadi jangan dipotong dulu, kita los dulu supaya hampir balance, hampir seimbang antara batang atau akar ini dengan sambungan atau okulasi. Ini saya okulasi menggunakan waru India ya teman-teman. Nah kalau konsep pohon seperti ini, karena saya mendapatkan akar kecil yang banyak kemudian menyatu di bagian atas, seperti biasa saya menggunakan pohon ini bergaya niagari atau exposed root. Jadi lebih menonjolkan di bagian akar, namun juga kita harus akar ini terlihat bagus, dibantu dengan gerakan batang dan juga gerakan cabang teman-teman ya. Nah ini kemarin saya sudah arahkan. Nah seperti ini konsepnya. Ini adalah waru India ya. Jadi akar waru okulasi dengan waru India. Oke, kita kemudian ke pohon berikutnya atau bahan berikutnya.
Nah ini juga sama, ini bahan dari jenis akar ya, akar waru lokal ya, yang mudah kita cari di alam, namun harus selektif dalam memilih jenis akarnya agar tidak terbuang. Jadi kita pilih akar-akar yang memiliki gerak yang bagus ke depannya ya. Jadi saat pengambilan kita sudah bisa mengkonsep pohon akar itu ya, nanti gayanya bagaimana dan bentuknya bagaimana. Nah seperti pohon ini adalah akar waru dengan berbentuk seperti monyet atau kera yang saya namai ini adalah waru Anoman. Kemudian saya melakukan okulasi di beberapa tempat, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tempat okulasi menggunakan waru India. Dan ini masih proses ke arah cabang ya, karena ini saya sebut batang, ini batang juga, semua batang nanti. Ini pohon yang nanti memiliki banyak batang dengan mahkota juga 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mahkota. Kemudian dengan konsep bonsai bergaya unik, antik, atau saya sebut aja abstrak, namun tidak artinya tetap mengacu pada pohon di alam ya. Walaupun pohon ini saya menyerupai hewan seperti monyet, namun saya bentuk juga seperti kaidah-kaidah dalam membuat seni bonsai. Jadi pohon ini saya desain berbentuk bonsai bergaya Niagari atau exposed root, karena akar-akarnya ini bisa dilihat teman-teman, akarnya naik lebih menonjolkan di akar. Seperti itu konsepnya Niagari atau exposed root. Nah ini masih proses ke arah cabang dan juga pembesaran ya, pembesaran dari tunas-tunas ini. Oke lanjut. Nah untuk pohon ini ya kira-kira umurnya 1 tahun, dan ini juga umurnya 1 tahun ya, 1 tahunan baru sampai tahap seperti ini. Nah walaupun bahan-bahan apapun ya, jika kita rawat dengan baik pasti hasilnya akan memuaskan diri kita dulu. Dan nanti kita seumpama pohon ini cocok untuk dibawa kontes, kita bawa kontes juga, tidak masalah. Nah ini pohon yang sudah pernah ikut kontes di Tabanan, umur 6 bulan sudah saya bawa kontes, dan ya mendapat bendera merah. Dan kali ini saya rawat lagi, ini umurnya 1,5 tahun ya teman-teman. Jadi 1,5 tahun masih proses seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah jadi pohon ini berdesain gaya Niagari. Kemudian saya melakukan beberapa okulasian, 1, 2, 3, 4, ada 4 tempat okulasian, teman-teman bisa lihat ini. Nah yang saya pakai okulasi adalah dari jenis waru India. Nah teman-teman bisa lihat ini umurnya sudah 1,5 tahun. Nah jika teman-teman ingin membuat pohon seperti ini ya, yang pertama kita cari bahan dasar yang bagus ya, bahan dasarnya atau akar yang bagus, kemudian baru kita melakukan okulasi. Setelah itu menunggu pertumbuhan, kemudian baru kita tekuk atau kita bentuk ya. Oke kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah ini pohon yang sudah pernah ikut kontes juga di kelas prospek di Tabanan ya. Ini jenis waru Taiwan, bergaya tegak berliku atau informal. Dan pohon ini masih penyuburan, pembesaran. Nah ini program pecah batang ya teman-teman. Ini saya dapat di programan teman ya, kira-kira juga umurnya 1 tahun di tempat saya ini. Ini programan dari teman saya, dan banyak sekali perubahan yang saya lakukan di pohon ini. Kemudian kita ke pohon berikutnya ya. Ini pohon-pohon yang hasil pecah batang, program pecah batang. Ini juga saya sudah pernah dibawa kontes ke The Max. Ini dapat bendera hijau. Dan ini juga masih proses. Nah ini proses ke anak cabang dan juga pembesaran di batang utama. Kemudian kita lanjut ke pohon berikutnya. Di sini ada pohon lagi. Ini kayak tegak berliku kembali. Program pecah batang. Ini kira-kira umurnya ya 6 bulan lebih sampai 8 bulanan. Ini saya dapat lewat online. Ini programan yang sebenarnya emang bukan saya yang melakukan program pecah ini. Nah, saya hanya meneruskan dari bahan ini.
Kemarin dilos, kemudian saya melakukan pemangkasan dan kemarin juga melakukan pembentukan pertama ya di tempat saya. Oke, setelah bahan ini kita lanjut ke bahan berikutnya. Ini pohon-pohon berukuran kecil ya. Ini bahan dari waru India dengan gaya tegak berliku. Ini juga ini programan teman saya, kira-kira 6 bulan. Oh, yang ini baru ya, baru sekitar 3 bulanan ya. Ini saya dapat di tempat teman. Nah, ini kemarin saya melakukan pemotongan dan pengawatan bonsai bergaya tegak berliku small ya. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya. Di sini ada pohon dari jenis waru India kembali, ori ya, waru India ori, dengan konsep bergaya expose root, jadi lebih menonjolkan di bagian akar seperti ini. Dan nanti saya akan melakukan penundukan di sini dengan media supaya tumbuh akar-akar kecil. Kemudian untuk pohon ini sudah umur 8 bulan ya, 8 bulan di tempat saya. Jadi masih seperti ini pohonnya, masih ukurannya kecil. Jadi ini masuk pohon berukuran kecil ya, 30 cm ke bawah, berkonsep niagari. Ini beberapa waru yang saya miliki. Kemudian di sini kembali lagi nih, ini adalah jenis dari akar waru. Jadi saya mencari akar yang memiliki gerak yang unik ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian saya melakukan okulasi di satu tempat karena pohon ini memiliki batang satu ya, artinya akar yang tidak berkelompok saya ambil, hanya satuan seperti ini. Kemudian ada liukan di sini dan di sini meliuk lagi. Ini okulasi dengan jenis waru India ya. Ini baru saya melakukan penekukan. Ini umurnya mungkin sekitar 6 bulanan ya. Nah, itu beberapa pohon yang kemarin saya melakukan pembentukan atau pemrosesan. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana proses saya dalam membuat bahan dari waru. Jadi untuk karakter pohon waru ya, pohon waru sangat mudah sekali hidupnya, kemudian pertumbuhannya sangat cepat. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar sangat saya rekomen ya dari pohon waru jika dibuat bonsai. Namun waru dari jenis waru India, waru Taiwan ya. Dan mungkin untuk waru lokal bisa juga, namun agak lebih berat ya dibandingkan dengan waru India dan waru Taiwan. Nah, teman-teman bisa lihat nih beberapa ya koleksi bahan bonsai dari jenis waru. Ada yang waru import, ada juga yang berasal dari akar waru lokal, kemudian saya okulasi dengan waru jenis import juga. Namun untuk waru lokal saya masih belum punya, nanti kita akan bisa coba ya. Karena kemarin saya coba namun hasilnya kurang bagus, mungkin saya juga kurang tahu bagaimana cara merawatnya dari jenis waru lokal. Namun dari jenis waru India sangat mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang masih baru belajar silahkan coba dengan menggunakan waru, karena saya jamin membuat bonsai dengan bahan waru akan lebih mempermudah kita dalam pemrosesan, karena pertumbuhannya cepat, hidupnya sangat mudah, dan juga memiliki banyak percabangan. Jadi saat salah memotong tidak masalah ya, nanti akan tumbuh kembali. Nah, hanya seperti itu untuk update dari beberapa bahan waru yang saya miliki. Semoga dengan video ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa bermanfaat dan bisa berbagi di video kali ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.